Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas konseling bersama tentunya di channel Kelas Sogan dan Rizal Hypno Center. Masih dengan narasumber yang sama, Mas Rizal dan Mbak Rizky Sauma. Di episode kali ini kita akan bahas tentang healing club. Nah, saiki anak-anak sekarang sangat familiar sekali dengan istilah healing. Healing itu apa sih sebenarnya? Apakah yang seperti dikatakan orang-orang? Nanti kita tanyakan langsung saja ke para narasumber yang sudah ada. Oke, masuk ke healing club. Healing itu sebenarnya apa sih? Healing itu apa sih? Apakah yang seperti pikiran orang-orang dengan jalan-jalan atau apa itu? Sing jelas healing itu yang orang-orang tahu kan sekarang untuk apa namanya istilahnya koyo refreshing. Nah, apakah itu bisa dibilang healing juga? Oke. Yang pertama ke Mbak Rizky dulu. Healing itu sebenarnya apa, Mbak? Apakah yang seperti tadi orang-orang yang sudah pada paham refreshing atau apa? Atau sebenarnya ada makna yang lebih dalam dari healing tersebut? Mbak Rizky. Kalau arti dari healing itu kan penyembuhan ya, ya nggak? Setuju nggak? Iya. Ya. Tapi kebanyakan dari anak zaman sekarang yang tahu healing itu kan kebanyakan kan anak-anak remaja masuk ke dewasa awal dan masuk ke dewasa. Bahkan orang tua saya pun baru tahu kemarin itu pun tahu dari sosmed. Dan saya pernah ikut seminar kalau healing itu ya artinya penyembuhan. Lah, enggak dari dan kebanyakan penyembuhan dari yang tadi saya sebutkan beberapa orang yang tadi saya sebutkan itu kayak jalan-jalan. Sedangkan arti dari healing itu kan yang pertama kayak gimana ya? Proses dari penyembuhan itu kan banyak. Kayak yang pertama memaafkan dari diri sendiri, terus meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang lebih baik, terus kayak lebih bersyukur, itu mungkin ke proses healing ya. Yang terakhir kayak pemaknaan hidup. Itu aja sih. Oke. Jadi tuh kayak lebih Kalau peduli sama diri sendirinya aja gitu. Jangan kayak buat jalan-jalan itu udah healing. Itu tuh bukan. Jadi ada pengertian yang lebih dalam. Mungkin dari Mas narasumber. Artinya lebih. Oke. Terima kasih Mbak Rizky. Nah, kalau dari Mas Rizal sendiri, healing itu apa sih, Mas? Healing, kalau kaum milenial mengatakan itu jalan-jalan. Kalau kaum old kayak saya ngomongnya refreshing. Tapi ya benar sih, healing penyembuhan. Penyembuhan dari apa? Dari yang berarti mereka ngomong pada diri sendiri. Sakit kenapa? Sakit karena rutinitas yang dilakukan tiap hari. Boleh, berarti itu tetap masuk ya. Kalau refreshing bagi saya, yang kaum old ya, bukan milenial, refreshing dari apa? Dari pikiran sehari-hari yang sangat menumpuk dengan rutinitas dan sebagainya. Boleh dikatakan refreshing. Berarti healing sama refreshing bisa dikatakan sama, bisa dikatakan hampir sama. Tapi ketika dikatakan penyembuhan itu banyak prosesnya yang tadi dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Ada memaafkan diri sendiri, menerima apa yang ada, terus melihat apa yang baik yang diterima selama ini dan lain sebagainya. Intinya proses penyembuhan itu banyak faktor, sedangkan healing atau refreshing itu salah satu pilihan saja. Dan sebenarnya healing yang dimaksud refresh mind atau refreshing atau bahasa lainnya yang banyak di luar sana digunakan oleh orang-orang itu
tidak melulu ke tempat yang kita belum pernah jumpai atau ke tempat untuk kita berwisata. Tidak melulu seperti itu, menurut saya pribadi. Kalau menurut saya, salah satu healing yang efektif dan efisien itu cukup me time, dan melakukan apa yang Anda sukai. Sejauh itu positif, bukan negatif ya. Kalau main game, aku minta main game kok mas. Aku main game enak, bisa miso-miso dan sendirian kan orang apa-apa, yang penting audionya orang tak nyalake. Oh, aku refresh bar kuwi. Tapi nek kalah apa? Mumet jenengan. Renge kalah, main klasik kan ora enak dan sebagainya. Aduh, aku wis miti kok didimudun neh. Oh, ora healing iku namanya. Iku malah nambah semeraut pikiran yang hal nggak guna, kurang guna menurut saya. Tambah maneh masuk menumpuk lagi. Aduh, koncoku wis miti kok aku mudun gete yo dan lain sebagainya. Bukan. Me time yang bagus, yang efisien nanti kita bahas setelah pertanyaan berikutnya. Monggo silakan Mas. Oke, siap. Jadi healing atau refresh mind yang istilahnya itu bukan tidak harus pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kita belum pernah kita datangi gitu mas. Nggak melulu seperti itu ya. Tentunya yang dimaksud healing atau refreshing me time intinya. Nah, terus ada juga nih mas pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Itu ya pertanyaannya gini, sebenarnya agak keluar dari ini tapi nggak apa-apa, kita baca. Ini dari Kak Ila, itu dia dari Jenggot. Jadi semalam dia WA, dia tuh tanya gini mas, gimana sih caranya biar nggak takut petir setiap ada hujan? Paling kecil pun sangat menakutkan bagi saya, apalagi yang besar, bahkan sampai orang tuanya itu mengatakan itu tuh ketakutan yang berlebih gitu mas. Nah, itu sebenarnya gimana mas kalau dari sisi hipnoterapi sendiri, ketakutan terhadap suatu hal yang berlebihan gitu mas? Saya kira orangnya harus chat ke saya pribadi, langsung chat pribadi saja, karena ini saya yakin dia punya memori terdahulu. Entah itu pernah lihat film orang tersambar beledek atau apalah yang bikin memorinya dia ketika dengar itu akan flashback ke apa yang dia lihat ya waktu dia menjadikan dia takut dan sebagainya. Ini suara petir normal ya. Ada yang suara hujan udah takut tuh. Suara hujan rintik-rintik, aduh sedih aku deh. Aku harus masuk kamar pakai selimut, tutup telinga pakai bantal. Wah, ada yang seperti itu. Monggo silakan chat pribadi ke saya akan balas. Kalau waktunya lama mohon maaf, berarti Anda antrian sekian yang saya harus balas. Silakan bisa 0856 122 9950. Silakan. Oke, nanti buat Kak Ila langsung aja cari ke Mas Rizal ya untuk pertanyaannya. Balik lagi ke healing mas. Sebetulnya ada nggak sih mas, maksudnya kayak healing yang sebenarnya itu dari sisi terapis atau dari sisi penyembuhan diri yang dimaksud tadi, ketika mendapatkan kayak penyakit mental istilahnya sekarang kan banyak juga orang-orang yang self diagnosis ya, tapi itu healing sing pas sing bener itu seperti apa dengan jalan-jalan seperti tadi, atau dengan ngegame, atau dengan apalah gitu. Monggo Mas Rizal. Mbak Rizky mau nang dulu buatan Mbak Rizky. Dari Mas Rizal aja dulu. Oh. Kalau ya, yang seperti ya, yang seperti yang saya katakan tadi di atas sebelum,
emang remaja sekarang ya, atau mungkin usia dewasa sekarang ketika yang dia melek digital, sering self diagnosis. Padahal belum tentu dia seperti itu. Kadang mau aku iki bipolar loh, aku iki bipolar. Misalnya, oh aku moodnya gampang ganti kok. Kadang-kadang sedih dewe, kadang-kadang seneng dewe, kadang-kadang ngakak dewe. Dan mungkin awakmu ora bipolar dan lain sebagainya. Mood swing padahal Mas. Self diagnostik itu tidak benar dan tidak dianjurkan. Apalagi menghukumi diri sendiri. Ketika self diagnostiknya aku sehat, aku sangat sehat, orang masalah. Tapi ketika itu negatif, loh, itu mendoakan diri Anda sendiri loh. Mending jalan-jalan ke pakar atau seperti saya terapis atau ke psikologis sama Mbak Rizky atau ke saya atau ke dokter kejiwaan atau psikiater dan sebagainya. Jangan lakukan self diagnostik, itu penting sekali. Terus kembali ke refresh mind atau healing itu sebenarnya itu seperti apa ya? Ada cara yang menurut saya efektif ketika dilakukan dengan baik dan benar. Ingat, ada catatannya, baik dan benar, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dan cukup untuk healing dalam segala permasalahan. Orang ingin healing karena dia merasa dirinya sedang sakit mentalnya. Entah itu karena kesibukan kesehariannya, entah itu dari orang tua bagi anak-anak, entah itu dari kekasih bagi yang punya pasangan, entah itu dari atasan bagi yang bekerja, itu semua bisa menjadikan mentalnya sakit. Nah, semua itu bisa diatasi dengan mudah ketika jenengan memanfaatkan me time yang baik dan benar ya, dilakukan dengan baik dan benar. Kalau kita seorang muslim, bagi yang muslim, cukup memanfaatkan 5 waktunya dia, cukup menurut saya. Tapi tidak terburu-buru, 5 waktu ibadah melakukannya itu tidak terburu-buru. Kasih waktu tenang, ini tuh space time-nya kamu loh, ini me time-nya kamu beneran, sebenarnya. Space time untuk mengantisipasi antara kesibukan Anda, antara pikiran penat Anda, antara kelumit apa yang Anda lakukan dari jeda waktu 5 waktu tadi itu. Mungkin ketika subuh berarti waktu istirahat harusnya tidak ada pikiran tuh, tapi jadi dari jeda isya ke subuh mungkin ada sesuatu yang jadi mengganggu pikiran Anda. Refresh. Jadi lebih cepat refreshnya loh. Nanti ketika zuhur berarti dari jeda waktu antara subuh dan zuhur mungkin ada kesibukan pekerjaan. Oh, silakan refresh waktu zuhur. Nah, sedangkan cara refreshnya seperti apa yang baik, itu yang jadi pokok permasalahan menurut saya. Tidak semua orang banyak tahu cara refresh yang baik. Sebenarnya cukup dengan gunakan ibadah sesuai dengan haknya ibadah. Bukan sedang ibadah, tapi memikirkan apa yang tidak dalam ibadah. Di situ ketika selesai sholat, kalau orang muslim insya Allah tahu semua sholat seperti apa. Selesai sholat bukan langsung pergi, tapi sempatkan waktu untuk istighfar. Istighfar itu teknik deeping aslinya untuk alam bawah sadar, baik sekali. Astagfirullahaladzim, tarik nafas, hembuskan secara normality, tidak usah panjang dan lebar. Itu sambil merenung, refresh, hembuskan istighfar, terus lakukan zikir sesuai syariat yang diajarkan. Tapi ingat, pikiran harus di situ, bukan memikirkan yang lain. Ketika memikirkan yang lain, nggak ada space time, nggak ada me time yang sebenarnya. Nah, itu yang menjadikan ibadahnya terlihat begitu kurang maksimal. Walaupun nilai ibadah yang nilai Tuhannya, tapi refresh time-nya, refresh mind-nya itu kurang terjadi. Gitu. Harusnya selesai sholat, orang akan lebih bersemangat melakukan aktivitas berikutnya, harusnya. Tapi yang terjadi, mau sholat dia udah
stres, aduh jerono sholat kok kerjaanku jadi tertunda ini, aduh nggak jadi itu susah. Menurut saya seperti itu. Lebih lanjutnya, lebih panjangnya nanti bisa kontak person saya. Oke. Mbak Rizky mau nambahin? Mungkin kan tadi yang disampaikan sama Mas Rizal itu kalau seorang Muslim ya Mas, tapi kita nggak tahu juga nanti yang dengarkan ini ada yang non Muslim mungkin itu harusnya kami time itu seperti apa, terus kemudian kalau semisal dengan mungkin yang Muslim juga dengan sholat pun nggak bisa selesai, atau mungkin aku nggak nge-refresh nih Mas, pikiranku nggak jadi refresh, maksudnya kurang ini, aku harus mencurhatkan ini, atau istilahnya me time-nya itu yang lebih dari itu apa Mas? Apakah mungkin harus datang ke orang yang tepat untuk, mungkin karena dia ada masalah apa terus tanya orang tersebut. Nah, kalau orang-orang yang dituju itu sebenarnya yang seperti apa sih Mas? Mungkin atau yang bestie, sekarang kan ada bestinya yang mungkin kita nggak tahu, mungkin bestie ini bisa jadi ember menceritakan masalahnya. Harus dengan orang seperti apa Mas mungkin Mbak, yang apa namanya, yang menjadi tempat curhat? Monggo Mbak Rizky dulu, silakan. Mbak Rizky dulu. Cara healingnya, yang pertama itu penting itu kayak melepaskan kemarahan dulu, mesti jangan terlalu, ya kalau bisa ya berbelas kasih sama diri sendiri, terus memaafkan diri sendiri. Kalau healing itu kan kayak misal kalau anak zaman sekarang itu kayak tadi dibahas di awal itu kan kayak berwisata, berbelanja, ya tahu-tahu pulang-pulang masalahnya belum kelar. Kalau bisa masalahnya diselesaikan dulu baru healing, jalan-jalan kayak gitu sih aturannya. Nanti kalau jalan-jalannya, jadi jalan-jalannya itu pure jalan-jalan, nggak terlalu memikirkan masalah tersebut. Kalau ada masalah terus nggak diselesaikan, terus jalan-jalan, nggak buat apa jalan-jalan tapi kepikiran masalah terus gitu. Jadi ya masalahnya diselesaikan dulu dengan memaafkan diri sendiri, terus ya tadi berbelas kasih lah sama diri sendiri, nggak usah terlalu ditekan banget, kayak misal apa ya, yang penting jangan terlalu stres aja. Oke, berarti intinya yang disampaikan oleh Mbak Rizky itu intinya berdamai dengan diri sendiri dulu lah Mbak ya, baru jalan-jalan, baru biar jalan-jalannya itu gitu. Bener-bener fresh ya, banget soalnya kalau saya sendiri nih diajak healing, tahu-tahu masih ada masalah banyak banget, itu healingnya itu kayak ya nggak healingnya, jalan-jalannya itu kayak masih kepikiran aja gitu. Jadi healing, pengertian dari healing sendiri itu nggak berguna buat saya kayak gitu. Itu nggak sih? Benar. Iya. Setuju. Apalagi selesai healing jalan-jalan itu malah tambah duitku kok entek gitu kan. Aduh, itu belum diselesaikan kayak gini. Apalagi Ya walaupun banyak. kebagian orang nggak perlu tentang uang ya, tapi ya iya, tapi semua butuh uang. Semua dimudahkan oleh uang. Oke. Iya, kalau dari Mas Rizal sendiri gimana Mas? Iya, pertanyaannya bagus. Tadi kalau non muslim gimana itu ya. Teorinya seperti ini. Memaafkan diri sendiri itu sangat penting sekali. Jenengan harus satu, kenal diri sendiri dulu, Aku ki sapa? Aku ki ngene ki mergo apa? Aku itu siapa? Aku seperti ini tuh karena apa? Lihat di situ. Terus terima apa yang sedang kita alami dan jangan overthinking. Terus berbelas kasihan pada diri sendiri. Jangan berpikir berat dulu,
Kalau itu belum terjalani, dan ketika sudah terjalani itu berat pun, jangan menganggap itu terlalu berat, karena kasihan pada diri Anda sendiri. Pikiran kita terbatas sebenarnya. Satu itu. Terus kaitannya dengan yang tadi, waktu sholat dan sebagainya ketika muslim, itu refreshnya kayak gini. Waktu bilang, astagfirullahaladzim, itu sambil memaafkan diri sendiri dan minta maaf sama Tuhan. Bagi non-muslim, sama. Sempatkan waktu Anda, kasih space time Anda tiap saat, silahkan. Ya, seperti itulah, tarik nafas, menenangkan dan sebagainya, maafkan diri sendiri, menerima apapun yang telah Anda jalani saat ini, terus beri kasihani diri Anda sendiri, kasihani diri Anda sendiri. Jangan overthinking. Ingat, overthinking yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental Anda. Overthinking itu tidak baik. Tinggal jalani aja. Anda bisa. Ingat, ketika masalah itu mendera begitu kencang, begitu keras, berarti ketika Anda jadi pohon, Anda sedang tinggi, dan semoga semakin tinggi, karena anginnya semakin kencang ketika pohon semas. Anda orang hebat, saya percaya itu. Ingat, ketika itu non-muslim, sama sempatkan waktu, space time, melakukan diri sendiri, melihat apa yang dialami yang baik, yang diterima selama ini, apa yang baik diterima oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, terus belas kasihani diri Anda. Jangan overthinking, lakukan saja yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih tadi dari Mas Rizal. Sama ini Mas, aku tuh mau tanya juga Mas, kalau semisal kayak saya sendiri ketika selesai dengan kegiatan satu hari, full capek, terus kemudian kalau saya kan biasanya sebelum tidur mesti harus nonton film gitu. Nah, ketika aku nonton film itu sendiri, terus kemudian aku bisa merasakan fresh buat besoknya, apakah itu sudah termasuk healing gitu? Apakah itu hanya sekedar ya refreshing aja, nggak yang healing untuk penyembuhan yang dimaksud tadi? Saya kayaknya tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab juga, sekalian saya jawab di sini ya. Tadi jenengan pernah tanya harus bicara dengan siapa, harus curhat sama siapa. Curhat sama siapa, pilih orang terdekat satu. Kalau bisa sama mama papa Anda itu harus dekat. Berarti orang tua harusnya juga nonton ini. Anak itu jadikan sebagai teman. Jadi ketika ada masalah, teman akan curhat ke temannya, ke orang tuanya, itu paling bagus dan paling menjaga rahasia. Ingat, di luar sana banyak tempat curhat, tapi dicurhatkan ke orang lain, dan orang lain dicurhatkan ke orang lain. Jadinya bukan cuma curhat, tapi gibah bareng-bareng. Kayak jebule ini loh, ini dan sebagainya. Itu yang nggak baik, nggak bagus. Makanya ketika ada masalah, orang tua ternyata sibuk, nggak ada tempat curhat, orang terdekat yang dipercaya, bisa datang ke psikolog, psikoterapi, bisa ke hipnoterapi, ke saya boleh, atau chat dulu juga boleh, nggak apa-apa. Kalau chat gratis, kalau terapi yang berbayar, bisa silakan chat ke WA saya 0856 4722 9950, silakan. Itu gimana, saya enggak masalah menurut saya ketika itu lebih gitu bikin candu. Tapi kalau udah bikin candu, aku harus nonton film dulu saat durunge turu, itu udah gangguan menurut saya. Menurut saya udah gangguan. Walaupun masih sebatas cuman satu kok enggak masalah, enggak nyampe malam banget aku nonton dan sebagainya. Tapi refresh orang itu istirahat cukup dan efektif. Kalau di kesehatan 8 jam istirahat cukup. Kalau di saya hipnoterapi 5 jam cukup sebenarnya.
ketika itu efektif. Tidurnya nyenyak. Untuk mendapatkan tidur nyenyak yang jadinya bugar atau fresh, itu banyak faktor. Ada orang yang tidur tapi loh, aku kok kayaknya setengah tidur, sering dengar ada suara ayam berkokok, dengar ada motor lewat, dengar dan sebagainya, itu kurang efektif. Untuk mencapai efektif, jenengan berarti butuh olahraga. Kenapa butuh olahraga? Karena untuk melemaskan otot-otot dan pikiran Anda. Ketika keluar keringat, itu akan menambah ketika istirahat Anda lebih nyenyak. Makanya dalam ilmu kesehatan, olahraga itu penting. Makanan dijaga juga penting. Air minum yang cukup, air putih juga penting. Semuanya berpengaruh terhadap mental kita. Itu. Terus nonton filmnya ini yang jadi masalah, nonton filmnya kita bahas yang jadi pertanyaan dari Mas Lana. Ketika nonton film harus yang terbaru dan mencari itu butuh waktu dan itu jadi istirahatnya kurang, menurut saya kurang baik. Ketika nonton filmnya ya sembarang, random aja, lihat di YouTube, harus yang terbaru. Terus nggak harus nonton juga, capek yo kadang istirahat aja, nggak harus lihat film dulu baru bisa istirahat, ya nggak jadi masalah. Yang penting tidak disempat-sempatkan harus sempat nonton film, itu jadi masalah. Tapi aku kudu tiap hari nonton film, bo kesel, bo sibuk, bo opo, harus, itu berarti Anda bermasalah. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oke, Mas, berarti intinya kalau semisal itu yang orang-orang mungkin mengatakan refreshingku ini kok setiap hari aku harus ini. Kalau tiap hari harus orang kena orang aku kudu, berarti itu yang sebenarnya masalah sendiri itu, Mas. Oke, itu berarti mungkin saya juga bermasalah ini. Oke, berarti itu tadi yang disampaikan sama Mas Rizal sama Mbak Rizky tentang healing itu apa. Berarti kita langsung ke closing statement aja berarti, Mas. Untuk episode kali ini tentang makna healing atau healing itu sendiri. Yang pertama dari Mbak Rizky, silahkan closing statement-nya. Ya, yang pertama, jadi kalau bisa itu, kayak yang tadi saya sebutkan dari awal, yang penting, yang paling utama itu kayak memaafkan diri sendiri, dan kalaupun ada masalah, selesaikan masalahnya dulu, baru healing. Kan kalau orang sakit itu kan disembuhkan dulu, baru bertahap penyembuhan. Sama halnya sama sakit mental, sakitnya disembuhkan dulu, baru proses penyembuhannya kan berjalan secara bertahap, kayak gitu loh maksudnya saya. Maka dari itu kalau ada masalah ya selesaikan dulu, baru kayak tadi penyembuhan, healing. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ya. sama-sama. Oke, terima kasih, Mas. Kalau dari Mas Rizal sendiri untuk closing statement pada episode hari ini, episode kali ini. Oke, ada sugesti sederhana. Silahkan jenengan sempatkan waktu dan ruang. Ketika jenengan dalam keadaan ramai, silahkan menepi. Ketika sedang dalam mobil, silahkan menepi. Ketika sedang dalam keramaian, tolong cari tempat untuk bisa sendiri dan fokus. Ketika Anda di rumah, syukur alhamdulillah, masuk ke kamar saja, untuk kuncinya, silakan duduk senyaman mungkin, setengah berbaring tidak masalah, dan perhatikan kata-kata saya dengan baik, dengarkan dengan baik pula. Kalau sudah, bikin rileks Anda dengan cara atur nafas Anda, tarik nafas, keluarkan lewat mulut pelan-pelan, tarik nafas, keluarkan lewat mulut pelan-pelan, tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut pelan-pelan, ulangi itu 5 kali atau 7 kali. Setelah itu, katakan dalam diri Anda, katakan dalam hati Anda,
Hari ini adalah hari yang sudah dicatatkan Tuhan untuk saya lalui. Dari sebelum aku ada, catatan itu sudah rapi adanya. Saya yakin saya ditakdirkan hebat. Saya yakin saya kuat. Ampuni saya Tuhan, dan terima kasih atas segala nikmat dan ujiannya. Terima kasih atas segala nikmat dan ujiannya. Terima kasih atas segala nikmat dan ujiannya. Saya paham semakin tinggi pohon, maka semakin kuat angin menerpa. Saya bisa, saya kuat. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Ulangi itu, dan ulangi perkataan saya tadi di atas. Silakan putar ulang video ini. Kalau mau dicatat, silakan dicatat dan lakukan seperti itu tiap kali Anda mau tidur. Semoga membantu. Kalau tidak ada afirmasi atau tidak ada efek, silakan bisa hubungi saya di 0856 4722 9950. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizal buat sugesti sederhananya. Mungkin itu saja yang bisa kita sajikan teman-teman semua yang nonton. Yang terpenting tentunya seperti tadi yang dikatakan Mbak Rizky, saya ulangi lagi, selesaikan dulu masalahmu, berdamailah dengan dirimu dulu, kemudian refreshing, nanti itu akan berdampak yang sangat positif. Kalau belum selesai masalahnya, diselesaikan dulu, baru refreshing. Jangan refreshing pas lagi ada masalah yang ada, tambah mumet. Oke. Ya buat orang-orang, buat teman-teman yang mungkin butuh istilahnya apa namanya, buat ini healing, atau mungkin dia butuh tempat curhat atau butuh menyembuhkan diri sendiri, bisa langsung hubungi Mas Rizal tadi di nomor yang sudah disebutkan tadi, atau di sosial medianya di apa Mas? Di FB m_abdur_rizal atau IG sama di m_abdur_rizal, atau di YouTube saya Rizal Hypno Center. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Semoga apa yang kita sampaikan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oh ya, jangan lupa di subscribe Sekolah Sogan sama Rizal Hypno Center. Di sana banyak sekali video-video yang sangat bermanfaat, yang bisa menambah wawasan kalian tentunya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.